Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Ya, shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Pasti penuh sukacita dan damai sejahtera pada Tuhan ya. Kakak senang melihat wajah adik-adik sudah pada ganteng-ganteng, sudah pada cantik-cantik, memakai baju yang rapi untuk siap mengikuti ibadah bersama-sama di rumah masing-masing. Ya adik-adik, kita menyiapkan hati, kita menyiapkan pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama datang pada Tuhan untuk beribadah pada minggu pagi ini. Adik-adik, Kak Arga minta kita semua di rumah masing-masing boleh duduk dengan tenang, boleh ambil sikap berdoa, ambil sikap sempurna. Kita mau mulai ibadah ini adik-adik. Ya, sip. Nah, oke. Nah adik-adik, kita akan angkat satu lagu pujian yang udah gak asing ya. Kita mau sama-sama nyanyikan ini, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi adik-adik, kita mau angkat lagu pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
ambil sikap berdoa, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, seperti lagu pujian ini ya Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus Purwakarta, rindu untuk beribadah Tuhan. Kami datang kepadamu untuk siap memuji Tuhan, siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami, baik kakak-kakak sekolah minggu yang ada di tempat ini maupun semua adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberkati, Engkau berikan hati seorang hamba yang terus mau mencari kebenaran firman Tuhan, rindu untuk disirami kebenaran firman Tuhan. Berkati juga setiap orang tua yang ada yang mendampingi. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat agar orang tua boleh terus mendampingi masing-masing anak-anak mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, biarlah acara ibadah ini boleh Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan hanya otoritas Tuhan saja yang ada di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita sudah berdoa pembukaan ya, kita siap memuji Tuhan. Nah sekarang adik-adik boleh berdiri nih. Kakak undang semua adik-adik untuk bagi berdiri ya, sama kayak kakak nih. Berdiri dengan tegak, kita siap untuk memuji Tuhan. Ada satu lagu mungkin adik-adik ingat, Yesus pokok. Nah, kelanjutannya adik-adik bisa lanjutkan sendiri. Nah tapi kita akan nyanyikan secara bersama-sama ya adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya. Silakan. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Amin. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Katakan Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Ya adik-adik, lagu ini menggambarkan kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita pasti berbuah. Kita harus setia kepadanya karena Tuhan Yesus sudah setia kepada kita. Ya adik-adik ya, kita harus setia, kita harus jadi carang-carangnya. Kalau carang itu dilepas, adik-adik tahu ranting kan? Kalau rantingnya digunting, udah pasti mati, nggak bisa berbuah. Nah ranting itu harus nempel. Jadi kalau adik-adik mau berbuah, adik-adik harus nempel sama Kristus. Adik-adik harus mendekatkan diri sama Kristus ya. Oke? Oke. Ya adik-adik, ada satu lagu pujian lagi. Lagu ini mungkin menggambarkan ekspresi adik-adik sekarang. Gimana adik-adik mau mendaki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Nah adik-adik masih ingat kan lagu ini? Lagu ini juga menggambarkan kesetiaan Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Silahkan Aregen. Ku daki gunung yang tinggi. Semangat! Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di surga. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Masih ingat kan gerakannya? Di kiri kau ada. Di
di atas dan di bawah Kau ada. Di surga Kau ada, di rumahku Kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi kita mau angkat pujiannya dengan penuh semangat. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di surga. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di surga Kau ada, di rumahku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya adik-adik, kakak ini sebenarnya ngos-ngosan. Mungkin udah lama nggak begini-begini ya. Kakak ini ngos-ngosan betul. Tapi kakak lihat, kakak yakin semua adik-adik di rumah penuh sukacita ya. Semua tadi semangat, dakinya semangat, turunnya juga semangat. Nah, itu adalah gambaran bagaimana adik-adik semangat untuk beribadah pada pagi hari ini ya. Jadi jangan lupakan kasih setia Tuhan ya adik-adik ya. Terus berharap pada Tuhan. Ya adik-adik, masih dalam sikap berdiri, tapi sekarang adik-adik ambil sikap sempurna. Kayak Kak Arga nih, tegak. Siap? Nanti lihat di layar kacanya ya, di layar TV-nya atau di layar handphonenya ya, ada tulisannya. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ya, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah berdoa, kita sudah menyanyi untuk Tuhan, dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik, yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kita. Ya, adik-adik semua ambil sikap duduk. Duduk. Nah, oke sip. Oke, udah pada duduk, rapi semua. Kita mau angkat pujian Yesus sayang padaku. Silahkan Kak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan jenis sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam
mantap. Ya adik-adik, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, baik, kalau begitu kita akan mulai dengan doa dulu ya adik-adik ya. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, kiranya kami bisa dan boleh mengerti. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, hikmat dari segala hikmat yang dari Tuhan, agar kami bisa lebih mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Bagaimana adik-adik yang di rumah? Udah siap dengan Alkitabnya? Ya? Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Ya, 1, 2, 3. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, itu tadi ya, barusan kita membaca dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Nah, adik-adik, pagi hari ini penjelasan tentang Efesus 6 ini bertemakan aku masih di sini untuk setia, ya. Aku masih di sini untuk setia. Nah, adik-adik pasti sering mendengar ya kata setia, ya. Apa itu setia? Ya, ayo adik-adik, siapa yang tahu apa artinya setia, ya? Nah, setia di sini yaitu setia kepada Tuhan, ya. Fokus hanya kepada Tuhan, ya. Tidak menyimpang, ya, tidak menyembah Allah lain, ya. Patuh, taat, setia pada Tuhan, hanya kepada Tuhan, ya adik-adik. Nah, di sini apakah adik-adik di rumah masih setia kepada Tuhan? Ya. Nah, adik-adik, Tuhan ingin adik-adik menjadi anak-anak yang setia. Bagaimana, ya? Yaitu dengan
melakukannya dengan baik dan benar ya. Kalau misalnya gini ya adik-adik, adik-adik kan setiap minggu adik-adik datang kepada Tuhan ya, mengikuti ibadah online ya, mengikuti ibadah online. Adik-adik dengan disiplin, adik-adik setiap minggu pagi adik-adik bangun ya, tidak usah diteriakin lagi sama mamanya untuk bangun, tapi adik-adik dengan sendirinya adik-adik ingat, oh iya aku ini sekarang hari Minggu pagi aku harus beribadah, aku harus bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk beribadah ya. Tidak lagi main-main, tidak lagi kemana-mana, tapi fokus hanya kepada Tuhan untuk beribadah ya. Nah, kalau misalkan adik-adik begitu bangun, males masih tidur, pengen tidur, masih pengen tidur nih. Nah, misalnya ya. Nah, terus ada lagi, males aku mah pengen main game aja. Nah, terus aku pengen keluar nih, pengen jalan-jalan, padahal itu hari Minggu ya adik-adik. Adik-adik sudah mengabaikannya. Nah, berarti itu tanda-tandanya adik-adik yang tidak setia ya. Nah, di sini kan Tuhan Yesus ingin menyampaikan setia ya, setia kepada Tuhan ya. Untuk Tuhan Yesus mengingatkan adik-adik, setiap minggu pagi adik-adik bertemu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada adik-adik ya. Jadi kalau ada anak-anak yang di rumah yang setia setiap minggu datang ya untuk mengikuti ibadah, ada juga yang bolong-bolong ya. Nah, adik-adik yang bolong-bolong ini ya harus diingatkan. Tuhan ingin berbicara kepada adik-adik yang sudah jarang mengikuti ibadah online ya. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada adik-adik bagaimana cara menghindari semua itu agar aku bisa setia kepada Tuhan ya, tidak mengabaikannya ya, tidak mendengarkan bisikan-bisikan iblis yang jahat untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa ya. Nah, di sini Tuhan berbicara kepada adik-adik di dalam Efesus 6 ayat yang ke-14 ini adik-adik. Di sini dikatakan ada di ayat yang ke-14. Adik-adik boleh baca ulang kembali dari jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat ya. Lalu terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini ibu ingin menjelaskan kepada adik-adik, apa sih kok berikat pinggangkan? Berikatkan kebenaran, berikat pinggang ya. Nah, ibu ingin menjelaskan kepada adik-adik. Di sini ada gambar ya adik-adik. Nah, kalau sekarang itu prajurit ABRI yang berpakaian ABRI ya, atributnya, ada topinya, ada pelindung dada anti peluru, ada senjata ya. Adik-adik tahu, pernah melihat kan ABRI, bagaimana perlengkapan ABRI ya? Ada pakai sepatu ya, sepatunya tebal banget adik-adik, berat itu pasti ya. Nah, terus ada juga ini pokoknya lengkap lah ya. Tapi kalau zaman dulu di tentara Romawi ya, di tentara Roma ya, maksud ibu tentara Roma itu ya berpakaian seperti ini adik-adik ya. Ada apa? Nah, tentara Romawi itu ada ikat pinggang adik-adik ya. Ikat pinggang di sini ikat pinggang kebenaran adik-adik diumpamakan ya.
Kalau baju tentara atau baju tentara Roma, ya pada zaman dulu ada ikat pinggang, ada baju jirah, namanya baju jirah ya. Ikat pinggang itu berarti kita hanya menemukan kebenaran di dalam Tuhan ya. Dan ketika kita membungkus kebenaran ini di sekeliling ya, di sekeliling tubuh kita ya, seperti ikat pinggang itu menyatukan semuanya ya. Jadi terus ada baju jirah juga. Baju jirah itu kalau sekarang anti peluru adik-adik ya. Baju jirah itu untuk melindungi dada ya, untuk melindungi dada ya, supaya hatinya selalu bersih ya, dilindungi ya, supaya tidak ada hal-hal yang buruk ya. Jadi kita terus berhati bersih ya. Lalu kasut. Kasut itu apa? Kasut itu sepatu adik-adik ya. Kasut itu sepatu bot atau sepatu ya. Nah, kasut dipakai untuk melindungi kaki dan membantu seorang prajurit untuk berlari dengan berani ke dalam pertempuran. Kita diajak untuk berani mewartakan firman Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita ya, memberitakan Injil ya adik-adik ya. Nah, lalu perisai adik-adik ya, perisai. Perisai digunakan untuk melindungi dari panah musuh. Paulus berkata, perisai kita adalah iman kita di dalam Kristus. Ketika roh jahat mencoba menembakkan panah kejahatan, kita dapat mempertahankan diri ya. Kita dapat mempertahankan iman kita kepada Yesus dan dilindungi. Lalu helm ya, kalau dulu ketopong keselamatan ya, ketopong, kalau tentara Roma bilang ketopong katanya itu untuk menyelamatkan kita ya, melindungi ya, melindungi kepala kita ya, untuk supaya pikiran-pikiran kita itu tidak berbuat jahat ya, atau berkata bohong atau berbuat curang ya. Jadi kita dilindungi oleh ketopong keselamatan. Lalu pedang roh ya, angkat pedangnya ya, bahwa Tuhan juga telah memberi kita senjata untuk melawan. Kita memiliki pedang roh yang dapat kita anggap sebagai firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita ditolong untuk melawan si jahat. Nah, adik-adik ya, itu tadi 6 perlengkapan senjata Allah ya. Nah, perlengkapan rohani ini Tuhan berikan untuk membantu kita, anak-anaknya, supaya hidup lebih setia di dalam Tuhan ya. Nah, ibu percaya adik-adik yang masih setia kepada Tuhan, setiap minggunya datang kepada Tuhan ya, datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan selalu ingat, oh ini adik-adik yang sering datang kepadaku. Jadi Tuhan selalu membawa kebaikan buat adik-adik ya. Lain lagi dengan misalnya adik-adik yang selalu mengabaikan perintah Tuhan, itu kan menjadi dosa ya adik-adik, membawa ke ketidakbaikan ya, membawa kepada dosa dan kebinasaan. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Mau selamat atau mau binasa? Nah, pasti adik-adik memilih untuk selamat ya. Oke, adik-adik mengerti? Oke, kalau adik-adik sudah mengerti, ayo kita doa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa ya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua anak-anak yang ada di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa terus memberi pengertian agar apa yang dengar-dengaran tentang firman Tuhan yang disampaikan ini benar-benar adik-adik merasa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik jangan lupa pula ada ayat hafalan adik-adik ya.
nanti adik-adik kirim ke kelas masing-masing. Oke, kirimkan video ke kelas masing-masing ayat hafalan dari Efesus 6 ayat yang ke-10 ya. Akhirnya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.